Teman-teman, untuk membuat usaha itu bisa maju dengan pesat, setidaknya ada 3 hal yang perlu dikuasai agar usaha itu bisa sustain dan menjadi lebih besar. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah supply. Nah, supply itu adalah bahan baku yang kita gunakan untuk membuat produk. Kalau di industri makanan minuman, biasanya kalau di Indonesia kebanyakan supply itu didapatkan dari bahan-bahan yang notabene merupakan bahan yang musiman. Contoh buah-buahan. Ini kalau contohnya buah durian, ini kan 1 tahun sekali. Nah, bagaimana caranya agar buah durian itu bisa bertahan sampai 1 tahun untuk sebagai cadangan kita untuk produksi setiap bulan atau setiap hari selama 1 tahun. Nah, itu salah satu hal kenapa banyak sekali usaha-usaha yang dasarnya dari supply yang musiman itu tidak bisa bertahan. Yang kedua, kita juga harus menguasai produksi. Saya pernah mendengar dulu kenapa Utsman bin Affan itu memulai usahanya sendiri. Salah satunya adalah agar tahu proses usahanya itu seperti apa, sehingga bisa membuat SOP yang nantinya bisa ditularkan kepada para pekerja. Yang ketiga adalah customer. Kita juga harus menguasai customer, artinya kita tahu produk kita itu untuk siapa, mau dibawa kemana, harganya berapa, itu kita juga tahu, kita jualnya berapa. Nah, itu yang penting. Seperti halnya contoh pisang keju contohnya. Pisang keju itu kan salah satu bahan bakunya adalah pisang. Nah, kita harus memastikan bahwa supply pisang kita itu sesuai dengan harapan. Kita belinya di mana, pisangnya jenis apa. Nah, itu kita harus pastikan. Dan kita harus tahu kapan harga pisang naik dan kapan harga pisang turun. Karena pisang itu bukan buah musiman, jadi setiap saat itu bisa dibeli, tapi kita harus tentukan kualitasnya. Terus kemudian juga bahan-bahan yang lain, sehingga ketika kita menjual pisang keju itu jadinya enak, dan untuk customer juga bisa puas juga. Seperti pisang keju yang pernah saya temui di depan SMA Ngoro, yang namanya pisang keju Andaru. Nah, itu juga dari segi tampilan luar biasa, dari segi rasa juga enak. Teman-teman bisa coba nanti. Baik, untuk kali ini itu saja dulu. Nanti secara mendalam bagaimana cara mengelola supply, cara mengelola produksi, dan cara mengelola customer, nanti saya akan paparkan secara mendalam di video-video berikutnya. Terima kasih. Bagaimana menurut teman-teman?